Salam Planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara yang masih agak seksi ini, hari ini saya berjalan dengan Mas Hendro Silitonga. Beliau menunjukkan sebuah blok yang DP Sain 2 Econa yang dikombinasikan antara pupuk kimia, pupuk jangkos, ditambah dengan pupuk hayati. Yaitu adalah menggunakan trichoderma dalam bentuk granuler ya Mas. Granuler, Pak. Jadi hari ini saya dengan beliau di mana bahwa ketika kita ngomongin Econa ini saja, pada TM2-nya sudah ketemu 24 ton per hektar per tahun. Yang artinya bahwa janjangan kosong cuma sekali aja, satu angkong. Ditambah pupuknya kimianya nggak banyak banget. Sangat-sangat under sekali. Akan tetapi produksinya masih oke banget. Karena bahwa ditunjang dengan menggunakan trichoderma. Dimana bahwa trichoderma sendiri memang salah satu yang paling urgent itu adalah melarutkan fosfat. Sehingga ketika melihat kondisi yang ada di lapangan sini 24 ton, kemudian tahun ini targetnya 28 ton, saya kira masih sangat oke banget. Karena kalau kita melihat nih, walaupun mungkin sekilas kok kayak nih, muter-muter nih buahnya nih. Sama dia tuh cat-cat ini adalah blok pengamatan. Karena kalau kita lihat buahnya nih, batangnya gede banget tuh, kok kayak gini. Sehingga ketika ngomongin 24 ton, saya bilang, tuh, sana. Nih. Saya bilang kalau 24 ton ya upil lah segini no. Aku bilang. Iya. Songgonya oke lah. Ini kali ini saya bersama beliau nih sama Mas Hendro Silitonga. Gimana Mas Hendro? Coba terangkan dulu mengenai trichoderma ini Mas. Nah, trichoderma ini sebenarnya di kalangan Pak, di mindset petani, trichoderma itu hanya untuk mencegah ataupun mengatasi yang namanya penyakit ganoderma. Tapi di balik itu sebetulnya trichoderma itu banyak manfaatnya. Salah satu yang sedang kita cobakan ini sekarang Pak, kita namanya trichoderma pelarut fosfat. Nah, ini kita ini menggunakan janjangan kosong 150 sampai 200 kg per pohon. Yang pohon ini ya? Pohon ini Pak, iya. Kemudian kita ini ada pemberian, kita ada 3 percobaan Pak. Dari 75 gram per pokok, 100 sama 150 gram per pokok. Trichoderma dalam bentuk granuler. Berbentuk granular. Makanya saya bilang, nah ini kan bisa Bapak lihat sendiri Pak. Gimana ini? Kalau pupuk sih kita katakan nggak wow lah, kita nggak ada pupuk sampai 16 kilo, 17 kilo, 18 kilo nggak ada Pak. Ini kita nggak usah ngomongin pupuk lah ya, iya. Karena pupuknya sedikit lah ya. Iya. Intinya 4,5 kilo lah Pak kita bilang, karena kan kemarin TM1 ini TM2. Iya. Dan wow-nya ini kita dapat 24,6 ton Pak per hektar. 2024. 2020 ya, tahun lalu Pak. Ya. 2024. Kalau ini targetnya 28, kira-kira gimana nih Mas Hendro? Tetap target kita Pak sebetulnya di 28 ton per hektar Pak. Tapi ya kalau kita bilang kita katakan didapat di 26 ton per hektar pun Pak, ya sebetulnya sudah cukup. Sudah oke lah ya. Kan gitu Pak. Kita masih TM3 Pak. Nah, gitu. Nah, dari kelebihan dari trichoderma ini ya yang namanya sebetulnya hara ini mungkin kan Bapak lebih paham menjelaskan kan Pak. Saya kan bukan bagian pupuk Pak. Yang pasti yang namanya pemberian trichoderma ini kita pada saat umur 1 tahun dan umur 2 tahun Pak kita kasih Pak. Berarti 2 kali? Iya 2 kali. Jadi sekali setahun. Dan setelah itu kita nggak pernah lagi kita aplikasi Pak. Ya, kita sekali setahun saja? Iya Pak. Sekali walaupun sekali setahun tapi memang kalau terlihat semuanya. Hal yang paling signifikan terlihat di sini itu walaupun pupuknya sedikit, batangnya agak kecil guys. Batangnya pembesaran batang nih. Gedenya segini nih. Ya. Memang gede guys. Sehingga memang kampanyekan menggunakan trichoderma sampai saya dengan kondisi yang kurang saya tak datang langsung karena balik lagi. Trichoderma bukan hanya untuk mengendalikan ganoderma, tapi bahwa agen hayati ini memberikan soil health atau kesehatan tanah yang paling mumpuni. Sehingga ketika tanahnya sehat, perakaran oke punya, maka ya jelas akan menjadi lebih baik sekali. Perakarannya, sangar ini. Ibaratnya bahwa pohonnya gede-gede. Wah ini Sain 2 Econa nih. Nih, ada yang merah-merah sana. Sehingga nol semuanya yang mau mencoba pakai ganoderma ataupun mycorrhiza di lapangan. Sekali lagi bukan hanya untuk menghambat ganoderma, akan tetapi dia akan bersimbiosis kepada akar-akar kita yang relatif akan memberikan sebuah pelarutan fosfat. Karena balik lagi, sahabat bronor, unsur hara yang paling susah untuk larut itu adalah fosfat namanya. Sehingga dengan adanya agen hayati, dengan menggunakan bakteri pelarut fosfat, hasilnya meriah. Ini BCR-nya berapa Mas Hendro kemarin? 8 Pak. Udah. Nih, kita akan lihat ya. Dan jangan ada dusta di antara kita ini. Karena kalau sudah ke lapangan ini harus lihat ini. Nih, batangnya memang gede-gede tenan ini.
Nih. Maka sekali lagi sahabat brondol, nih, kalau memang buahnya sih nggak palah gede-gede puat ya, tapi nih rumpek. Tapi padat dia, Pak. Padat ya, Mas. Padat, Pak. Nih. Tapi kecil-kecil tapi ya padat, asal padat ya oke. Tetap ya lebih baik dari kalabar lah, Pak. Itu kan pendapatmu lah ya. Itu. Nah, ini karena dilala aku nggak bisa ngomong ini. Karena balik lagi brondolannya pun nih. Nih. Dipisahin 2 ekona ini. Ini sama dia dicecet ini. Karena dia termasuk blok pengamatan dari dia ini. Wah ini. Buahnya nih mantul jiwa nih. Nah ini. Sehingga sahabat brondol semuanya. Nah, ini afkir ini. Ini afkir ini Mas Hendro. Iya, Pak. Ini sedap kali, Pak. Ini kalau jadi foto apa namanya majalah cover boy mungkin. Oh iya. Jos kandang jalan Mas Hendro ya. Kona. Nih. Gede-gede nih. Brondolannya nih. Wuyuh. Ganteng. Ganteng sangat lah inilah. Maksimal. Ini ya ini. Ini sahabat-sahabat brondol ini. Ini afkir ini. Nih, makanya kalau sahabat-sahabat brondol semuanya ini depensain 2 ekona. Ya walaupun dia ini pilihan dia ya lah ya. Artinya bahwa ini Mas Hendro ini depensain 2 ekona ini favorit dia. Ya nak kalau lihat kayak gini pantas saja dia favorit ya. Nih. Pak Pendi tapi ini buahnya nggak ada. Enggak lah, ini ketutup selutar. Nah, ini. Ini ciri khas ketutup selutar. Ini buahnya mantap jiwa. Nih, di sini aja akar ngeri-ngeri banget loh. Waduh, nih. Mantul jiwa nih. Dan yang paling penting memang pembentukan bunga jantannya juga lumayan ya Mas. Lumayan, Pak. Lumayan itu artinya ada untuk membantu penyerbukan. Karena kalau kita ngomongin sawit tapi jak betina semua ya bahaya juga nih. Nih. Ini kayak duri-duri ini kadang-kadang ada genetik yang memang berduri kayak gini. Tapi ada juga yang tidak. Nih. Yang penting jangan diperkosa ya ini. Oh, ini kita jaga, Pak. Jadi saya tegaskan pada pemanen, Pak, kalau ini kan cuma 16 hektar, Pak. Dan ini ada yang agak kemerahan ini. Merah mau apa mana peduli kita. Yang penting buahnya jos. Nah ini. Karena balik lagi. Kadang-kadang ada indukannya yang agak semi merah memang. Oh, ini Pak mereng dia, Pak, bawanya, Pak. Mana? Buah ini. Ini yang konten Bapak kemarin. Dia kan terlalu berat dia. Buah mereng gini. Nah, gini. Beli banyak. Lagi nanti ke sana. Buahnya nih majus gandus. Sekali lagi ini bukan blok yang buah-buah pupuknya Sultan 10 kilo, 8 kilo bukan ini. Ini sekali lagi ya, kalau mereng maka banyak dia akan gede sebelah sini. Wah ini. Sehingga kalau bisa kita jaga supaya nggak mereng ini. Makanya kalau sahabat-sahabat The Brondol mau nyoba trichoderma ya hubungin The Brondol saja. Sekali lagi bahwa The Brondol mencoba menjelaskan yang benar saja. Ini. Nih. Baru dipanen ini guys. Karena memang kalau ekona ada beberapa yang agak kemerahan tanpa mengurangi produktivitasnya. Pendirinya pun agak panjang, Pak. Iya. Nih. Sorry lah ya suara ini. Lagi agak seksi. Terlalu banyak ini, Pak ya. Mengajar ini, Pak ya, kemarin ya. Nah, iyalah. Bukan baru, Pak ya. Men itu kalau udah ngajari orang semangat aku, Mas. Bukan semangat ya, Bapak, nggak pakai mic. Kalau teriak-teriak wah gitu ya habis lah suara. Ini. Mantap jiwa buah. Dipisahin 2 ini. Coba kalau seandainya apa ya? Gak usah banyak-banyak lah Mas Hendro. 30 hektar aja. 50 lah. Iyalah 50 lah. Balik ke sana Mas Hendro. Tasku di sana. Ini, Pak. Tas Bukan sini tadi ya. di sono. Kita akan lewat pasar tengah saja. Karena bertepatan lagi mau lihat percobaannya dia nih kayak apa. Trichoderma. Ini sekali lagi ini bukan masalah akar daun ya. Ini adalah Cephalurus virescens ini.
Wah ini buah ini mantul jiwa nih guys. Nah kayak gini kalau untuk petani kan sudah sangat-sangat membagongkan ya. Lumayan ini. Loh, TM 2 aja 24 ton guys. Kan udah sangat lumayan untung ya kan. Pupuknya nggak paling gede. Maka bagi sahabat-sahabat yang mau mencoba pupuk Hayati, bukan masalah unsur hara saja, tapi kesehatan tanah adalah yang paling penting. Terima kasih. Salam sehat kita semua. Udah mau sini. Dalam kondisi yang kurang sehatnya tapi tetap semangat. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.